Welcome to Obra. Kejutan. 3, 2, 1. Welcome to Obra. Obrolan bala-bala. Yang ada di sini Diobral terus. Oke. Kembali lagi sama gua ya guys, Arif Adityo di acara yang kalian tunggu-tunggu, Obra, obrolan bala-bala. Gue di sini sama temen gua yaitu Guntur. Apa kabar Mas Guntur? Oke. Sehat Tur? Sehat. Kabar baik di rumah? Alhamdulillah kabar baik. Enak, kita sekarang kuliah libur nih. Lagi UTS kan ya. Tapi kita alhamdulillahnya UTS offline. Online. Jadi nggak ke kampus. Gue tadi ngeliat anak-anak BSI di Cut Mutia pada apa namanya? UTS ada ke kampus. Kata gue sayang banget itu. Udah manahan pagi-pagi kan tuh. Kayak tuh lu tahu nggak yang soal SEA Games itu? Gue pengen bahas nih yang soal Indonesia di SEA Games itu kurang diperhatikan dalam segi fasilitas dan juga apresiasi. Gue kemarin lihat yang di venue sepak bola tuh, yang di Olympic Stadium Phnom Penh, gue lucu banget anjir. Gak kayak udah kayak di mana? Di tarkam pakai bangku plastik anjing. Iya. Gimana menurut Tur? Ya kalau kayak gitu sih memang seharusnya lebih diperhatikan ya. Soalnya kan kita liga nasional. Iya, event multi event. Multi event yang seharusnya kalau yang kayak gitu-gitu tuh udah nggak harus dipertanyakan lagi, memang udah seharusnya udah prosedurnya udah sesuai dengan pasal-pasal yang sesuai SEA Games itu ya. Tapi memang kan kalau di Indonesia yang receh-receh mah dilewatin, yang atas-atasnya dulu dipenting-pentingin. Menurut gua dalam kejadian tersebut mengintimidasi tim kita sih menurut gua. Jadi dalam satu sisi mereka anggap Indonesia itu lemah, biar mentalnya jatuh Indonesia. Tetapi dalam satu sisi mental Indonesia tuh lebih dari yang mereka tahu. Iya dong. Buktinya kemarin semifinal, wah kacau deh. Habis itu udah. Menit terakhir. Itu udah. Beda jelas dong mentalnya sama Vietnam. Kata gua, ini menang apa kalah ya? Menang apa kalah, udah menit-menit akhir baru golin si anjing. Parah banget ya, nunggu-nunggu dak-dikduk. Nonton gak lu? Nonton gua. Nonton kan? Seru banget. Timnas kita optimis lah. Terus semangat, jangan menyerah. Ditambah sih sama atlet-atletnya itu, pemain-pemainnya ya, mentalnya udah kebentuk. Mantep. Udah mantep-mantep. Rokok dulu Tur. Iya. Rokok. Mau minum apa Tur? Apalah aja lah, es jeruk. Hah? Es jeruk, oke. Kalau ya Tiara, itu es jeruk dong, satu sama teh hangat. Oke, udah disiapin guys. Thank you Tiara. Salah ketukar. Terima Mas Guntur. Teh dulu, minum. Pahit banget kayak kehidupan anjing. Aduh. Ditambah juga dari sisi panitia itu gue lihat kurang banget ya. Kemarin yang penyerahan medali yang kata pakai lampu mobil, tahu nggak lu? Yang masuk di IG tuh trending, viral. Menurut lu gimana Tur? Seharusnya sih ya, kalau memang kita kan liga multi yang orang udah kenal lah. SEA Games lah. Udah SEA Games lah. Udah jatuhnya pakai lampu mobil itu kayak gimana betul tuh? Nerangin hajatan. Aduh, caur banget anjing. Kata gue, ini pakai mobil emang itu dana dari. Iya, emang kita nggak ada dana. Iya, dari sananya nggak masuk.
Jangan-jangan dananya kemana tuh? Wah, kantong pribadi. Setidaknya ada lightning lah, sedikit-dikit mah ya. Lampu LED ge. Ya gitu Ya. menurut gua. Oke. Terus juga kalau dibilang dari panitianya itu kurang mengapresiasi pemain-pemain sih, atletnya. Dari sisi jamuan ya misalnya ya, gue ngeliat timnas Indonesia tuh susah nyari makanan yang halal menurut gue ya, dan di sana juga supporter kesulitan untuk nyari makanan yang halal gitu. Gue mengira itu Kamboja itu benar-benar mempersiapkan dengan baik, namun ternyata tidak gitu loh. Iya ya. Dari tiket ya nggak apa-apa dah, dia nge-free-in tiket semua pertandingan. Oke, gue bilang jago, dia punya duit, punya modal, tapi kan dari aspek-aspek lain dia tidak Kurang belajar, nggak mempersiapkan dengan baik. Terus kalau dari sudut pandang lu yang soal Valorant itu, yang apa sih dapat itu? Bak kamera. Bak kameranya gimana tuh? Itu parah sih. Maksud gua turnamen itu kan salah satu ajang yang bisa diikutin semua orang. E-sport ya? E-sport, apalagi e-sport. Apa tuh pertandingan apa tuh? Gue cuma baca sekilas doang sih. Jadi kalau buat tim-tim obral yang dulu suka main PB, Valorant itu kurang lebih kayak PB. Cuman ya lebih ditambah dengan efek-efek fantasi gitu, sci-fi. Nah, yang dilihat di sini tuh kan itu tuh turnamen yang udah multinasional lah istilahnya. Udah harus dipersiapkan semuanya. Kalau ngebug berarti kan ada yang gak dipersiapkan. Berarti kalau menurut gue ya itu ada kendala teknis. Iya. Mungkin sabotase atau mungkin emang terjadi seperti itu. Iya. Dan lagi beberapa tahun terakhir ini kan e-sport mulai naik. Karena e-sport mulai naik, kecurangan tuh mulai naik. Kayak Free Fire yang di-cheat, ML nge-cheat. Ada itu? Ada. Sekarang? Ada. Gue kurang di situ sih. Gue juga nggak main game sebenarnya. Cuma baca-baca berita doang di Instagram. Ada ML nge-cheat, Free Fire nge-cheat. Ya sama aja kayak bola lah. Yang skor diakal-akalin. Iya. Ya Konsepnya kayak gitu, boy. Sama-sama. Berarti udah mulai ada kecurangan dalam e-sport ya? Parah sih. Nggak di mana ada aja kecurangan. Pastilah. Itu berarti atlet Indonesia merasa dirugikan? Ya kalau tim e-sportnya? Kalau untuk merasa dirugikan, kalau si pihak penyelenggara misalkan menuduh kita ya, misalkan kita yang menang, terus menuduh kita, wah ini curang, tapi kameranya dimatiin gara-gara alasan ngebug, kan ada yang aneh tuh, kan jadinya kayak ada yang direncanakan. Iya, gitu. ada pertanyaan di dalam kejadian itu. Menurut gue sih bukan sabotase ya, cuman dari sudut pandang gue tuh ngelihat mereka panitia itu seakan-akan kurang mempersiapkan dengan baik gitu loh. Ya kan? Tapi masa iya sih? Maksud gua kan ini ajang besar antar negara. Masa nggak dipersiapin? Aneh juga kalau dipakai logika gitu loh. Nggak ada lampu buat podium. Iya. Kayak gitu bisa ngebug. Bangku stadion yang FIFA Liga aja ada peraturannya, ada verifikasi resminya. Kalau nggak boleh pakai bangku-bangku kayak gitu, harus bangku-bangku yang berstaraf internasional, berstaraf FIFA, yang pakai busa, pakai belakang busa juga. Ya, dari kejadian tersebut mereka harus belajar, sangat-sangat belajar untuk mempersiapkan event-event selanjutnya. Kalau dia mau mengajukan jadi tuan rumah ya, kalau kayak gitu caranya dia nggak bisa jadi tuan rumah yang baik menurut gua.
kebanyakan miss-nya daripada pasnya gitu loh. Terus juga yang masalah atlet anjir, gue ngeliat tuh di apa tuh Instagram yang soal cabutan di atlet bulu tangkis ya. Ya bulu tangkis kan ya. Anjir, kata gue kok ini Cina tapi make bajunya baju Kamboja. Menurut tuh gimana tuh anjir? Lucu. Kayaknya ada duit rokok aja deh. Wah. Itu kacau cuma dah. Itu kayaknya ada uang rokok aja itu. Ibaratkan lu bisa memanipulasi keadaan yang seharusnya nggak seperti itu. Iya. Kayak main futsal kita cabutan ya. Kayak mau main tarkam aja. Kacau. Dan lagi kalau itu kan udah ada aturannya bahwa namanya atlet negara sendiri harus bermain untuk negara sendiri. Betul. Ya, dia menghalalkan segala cara untuk merebut podium medali emas. Begitu banget sih caranya, Bos. Kata gue, kalau yang mau main curang jangan kayak gitu deh. Kelihatan banget malu-maluin negara sendiri. Kurang bersih mainnya. Kurang bersih benar-benar. Yang lagi tuh se-Kamboja pas lawan Indonesia, kan itu sebelumnya ada isu kalau si ketua federasi sepak bolanya Kamboja mau mundur kalau Kamboja timnasnya nggak lolos semifinal. Ternyata nggak jadi kan. Lucu banget aja itu mah. Biar drama-drama dikit. Biar ada dramanya, menggiring opini. Kata gue, buat apa sih kayak gitu? Menurut gue nggak etis banget gitu loh. Ya udah, lu fokus sama apa yang udah lu rencanain. Mau itu gagal atau enggak, ya itu kan namanya hasil. Iyalah. Tergantung apa yang kita dapat dari Tuhan kan. Kita cuma bisa berusaha. Terus ditambah lagi yang soal atlet kita tuh yang di cabur apa silat ya? Oh ya, silat. Silat yang itu yang ada kecurangan dari wasit. Yang manajer timnya Indonesia sampai ngomel-ngomel. Gue kurang tahu ya, dia soal pakai bahasa Inggris, gue kurang paham gitu ngomongnya apa. Yang gue lihat dari caption sih paling cuma banyak kecurangan dari wasit dari hari pertama katanya. Benar tuh kayak gitu tuh. Lu lihat dari berita tuh. Iya. Gue juga sih kurang memperhatikan kalau soal untuk SEA Games. Cuman kalau gue melihatnya memang antara tidak sengaja atau disengaja. Mungkin kalau tidak sengaja ya namanya orang ada aja kesalahannya. Iya. Cuman kan kalau untuk disengajanya buat apa? Mungkin karena orang-orang kita itu terlalu berbakat ya. Mungkin. Kalau lu ngomong kayak gitu, gue percaya bahwa timnas Indonesia, atlet-atlet yang mewakili Indonesia itu kelasnya di atas mereka, di atas pemain-pemain ASEAN, pemain-pemain Asia Tenggara, gitu loh. Kita sendiri kan tahu atlet badminton kemana aja bawa piala, atlet apa aja kemana aja bawa piala. At least itu menjadi sebuah ketakutan menurut gua. Itu menjadi sebuah ketakutan untuk mereka karena mereka kalau kita lihat ya Kamboja itu rating menangnya kalau menurut gue jarang. Jadi peribahasanya gue sekarang yang tuan rumah, lu main ke gue, pokoknya gimana pun caranya gue harus menang. Iya sih benar. Ya terlihat dari sudut pandang kita, dari panitia aja begitu, dari fasilitas saja begitu ya kan, aneh kan. Soalnya masa sih FIFA kan udah ngasih tahu harus begini, harus begitu. Kalau nyiapin ini ada standarnya masing-masing lah. Buat podium masa nggak pakai lampu mobil? Podium pakai lampu mobil. Iya, gak logis banget.
Lo kok Tur? Lu mau makan nggak? Boleh. Boleh. Gorengan aja kali ya? Oke, Tiara, gorengan boleh? Ada nih gorengan. Tempe sama bakwan nih atas. Makan lu Tur. Cobain. Ini kita lagi di Warkop Skui di daerah Geraha Harapan ini ya, Geraha Harapan dekat Air Biru. Baru buka juga sih, belum lama ini. Tempatnya enak. Enak sih tempatnya. Kayak kafe gitu sih, tapi kayak menu-menunya tuh menu-menu warkop anjir. Aneh banget. Harga merakyat, tempat elit. Gue cuma bisa saran sih ya dari sudut pandang gue, dari argumen gue tuh, kalau jadi penyelenggara, kalau jadi tuan rumah, ya sebisa mungkin lu persiapkan dengan baik, dengan segala problem, dengan segala masalah teknis, non teknis. Ya lu harus mempersiapkan plan A, plan B, plan C, dan sampai plan Z pun harus ada. Bener nggak? Sederhananya gini, lu namu ke rumah gua, masa gua nggak nawarin minum? Masa gua nggak ngajak masuk? Masa gua nggak nawarin lu duduk? Masa gua nggak nawarin lu makan? Masa gua nggak nawarin lu rokok? Otomatis gue sebagai tuan rumah itu pengen tamu gue itu dilayani dengan sebaik-baiknya. Meskipun di rumah gue itu nggak ada apa-apa. Ya at least sebisa mungkin lu menghargai tamu ya. Betul sih, betul. At least meskipun di rumah gue cuma ada air putih, belilah. Kalau botol es teh gitu ke warung mah. Ya kayak teh pucuk gitu. Ya masa 3.000 doang nggak bisa kan. Tapi menurut gua, kalau Indonesia mau jadi tuan rumah, setidaknya kita harus lebih memperhatikan. Jangan sampai kayak Kamboja deh. Ini kan kita ada event nih selanjutnya nih di Indonesia. Bukan. Yang itu World apa sih tuh? Volley yang di Bali. Tuh. Apa tuh, lupa gua nama eventnya. Gue pengen dari Bali memperkenalkan semuanya yang ada di Bali, termasuk dari ekonomi di Bali, pariwisata di Bali, dan juga orang-orang Bali yang ramah harus welcome sama turis-turis yang. Kalau kita ngadain acara itu kan kita sediain wisma atlet buat mereka. Bahkan kita bikin fasilitas yang tadinya itu nggak ada di Indonesia. Tapi karena kita orangnya sangat menghormati orang lain dan tamu. Jadi kita bikin. Iya, kita bikin. Yang tadinya nggak ada gym, kita bikinin gym. Yang tadinya nggak ada wisma lapangan atlet, latihan. Kita bikinin wisma atlet, kita bikin lapangan latihan, kita bikinin ini, kita bikinin itu. Tapi begitu namu ke rumah orang istilahnya. Seperti Bang. Dan lagi kan, kalau kita ngomongin namu ke rumah orang, harus dijamu dengan baik, harus dilayani dengan baik. Tapi kalau lu bayangin deh, gua ke rumah lu, lu ke rumah gua, Tur, yuk main ke sini. Terus gua nggak ngajakin lu duduk, gua cuman misalkan main ML, ya kan? Gua main ML, gua nggak nawarin lu makan, gua nggak nawarin lu minum, kan? Kesannya jadi kayak jelek. Anjing, kok gue nggak disambut, kok gue nggak jadi rasa ngeganjel buat si tamunya. Iya, jadi kayak apa gak suka sama gue. Dan setelah itu afternya tuh jadi ada rasa benci sama yang ditamuin, ya kan? Iya. Lebih di ini lagi lah, kalau mau ada tamu lebih dihargai lagi lah, tolonglah. Kan? Karena kita nggak mungkin nggak ngehargain tamu sih kalau Indonesia itu. Betul. Sampai bule aja kan kalau suka nonton Instagram, orang Indonesia itu sama yang jarang ketemu aja atau nggak pernah ketemu sama sekali pun disapa. Enggor. Misalkan lu lagi di jalan, terus
gue lagi di jalan motor mogok. Kenapa Mas? Mogok. Mau di stepin nggak? Ada basa-basinya. Iya, ada basa-basinya. Iya. Ya, saran dari gue sih ya, saran doang sih. Kedepannya buat si Kambojanya tersebut ya, si Kambojanya tersendiri itu belajarlah dari event tersebut, si game ini. Misal dia mau ngadain event lagi, jadi tuan rumah lagi, biar enggak malu-maluin amat gitu. Iya. Kalau dari lu? Namanya kesalahan setiap orang pasti ngalamin. Cuman meminimalisir lah. Iya, dipelajarin lagi lah. Karena kita Indonesia sebagai tuan rumah dulu kan waktu kalau sepak bola kadang lapangan yang berlumpur. Terus kalau hujan ngegenang. Tapi sekarang ya udah beda, iya. Beda. Udah bagus, sekarang udah sesuai standar FIFA. Semua di kota-kota besar udah ada training campnya, latihannya tersendiri, lapangan latihan tersendiri, stadionnya udah bertaraf internasional, FIFA. Jadi begitu. Menurut gue yang di grup B yang ada Thailand, Malaysia, Vietnam, terus apalagi tuh Singapura, ya kan? Menurut gue itu kurang sih stadionnya, karena setelah pemakaian 2 match, misal udah match pertama, nah di match keduanya tuh udah banyak gompal-gompalan. Jadi nggak ada peremajaan rumput lagi setelah pemakaian. Lebih dibenahi lagi lah. Kita juga sebagai negara bukannya semata-mata ya kayaknya lu paling bener, tapi kan enggak gitu juga. Kita pernah salah. Kita belajar. Intinya kita belajar. Yang penting terus aja belajar. Ya. Intinya buat mereka Kamboja jangan pernah berhenti untuk belajar. Karena kesalahan itu adalah satu proses untuk mencapai keberhasilan yang kita inginkan. Lu gagal masuk sini, lu gagal melamar sini. Tapi suatu saat kalau lu tahu kekurangan lu dalam melamar, kekurangan lu dalam diri lu sendiri, pasti lu akan keterima dengan memperbaiki kesalahan itu. Benar nggak? Iya. Jadi jangan pernah berhenti untuk belajar dan jangan pernah berhenti untuk berproses. Begitu nggak? Iya. Gitu aja sih. Kita bahas si game kayak gini banyak juga ternyata ya. Banyak lah. Anjir. Karena kan kalau mau dibilang ini kita ngomongin dapur orang juga, tapi kitanya ada di situ juga. Kita nggak mau ngomongin dapur orang, tapi kita yang terjamu juga. Gue sih cuma berharap event ini Indonesia timnas sepak bolanya laki ya, dapat medali emas deh. Terakhir kali kita 19 berapa gitu. Yang zamannya siapa? Bima Sakti apa zamannya siapa tuh? Kangen banget gue sebenarnya ngeliat Indonesia SEA Games tuh juara. Tahun-tahun belakangan kan Indonesia cuma jadi runner up, juara 3, ya kan? Ya moga-moga tahun ini di tangan Indra Sapri, semoga ya kita dapat medali emas. Amin. Percaya gak lu? Oke guys, dari kesempatan kali ini kita bahas SEA Games. Banyak yang kita dapat nih buat kalian semua pembahasan. Terus juga kalau ada apa yang kalian belum tahu bisa kalian ketahui dari pembahasan ngawur kita lah istilahnya. Oke guys, kacau sumpah. A few moments later. Oke guys, sampai ketemu lagi di video berikutnya bersama gua Arif Adityo dan Guntur Aditya. Oke, kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di nggak usah ya? Udah. Kalau terakhir. Ulang, penutupannya ulang. Dari siapa tadi awal? Tadi awal gue bilang apa? Sampai ketemu lagi. Oh ya. Oke guys. Sekian. Oke guys. Sekian pembahasan dari gua Arif Adityo dan
Guntur Aditya di podcast Obral. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Lalu sudah. Welcome, udah direkam belum? Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ya, gue mau ngomong. Udah aman. Oke. Udah aman udah. Tuh, 2, 3. Welcome to Obra. Obrolan bala-bala. Yang ada di sini di Obral terus. Gak jatah nih. Teman-teman gue kayak Iya kan nanti direkam. Bareng aja, bareng. Lu mau bareng. Bareng aja. Bisa emang. Anjir. Oke. Udah bisa. Ulang. Tuh, 2, 3. Beneran tapi ya dikasih gimmick gitu ya. Apa ya? Dikasih gimmick kayak gitu ya. Yang ada di sini di Obral terus iya. Oke.